Selamat datang kembali di my channel Cici Lestari. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan untuk para crosswatchers, halo, apa kabar? Senang berjumpa dengan dirimu. Selamat ulang tahun untukmu Gemini di bulan Mei, 22 Mei sampai 23 Juni. Selamat ulang tahun. Semua kebaikan, kebahagiaan, kemudahan, keindahan untuk dirimu Gemini. Semua apapun kemudahan yang dirimu inginkan, semoga tercapai, terlaksana dengan mudahnya. Semua keinginanmu, semoga dirimu dapatkan dengan mudahnya. Gemini, yang terbaik buat dirimu, yang membuat dirimu bahagia. Selamat ulang tahun ya Gemini ya. Kebahagiaan buat dirimu, kebaikan buat dirimu, dan kesenangan buat dirimu sepanjang tahun. Selamat ulang tahun Gemini. Di edisi spesial Gemini, tarot reading yang akan saya lakukan ini masih bersifat sangat-sangat general ya, walaupun sudah saya bagi 3, yaitu Gemini awal, tengah, dan akhir. Jadi tidak akan bisa beresonansi dengan setiap Gemini yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Jika tidak beresonansi, ya segera beralih saja ke channel yang lain. Oke? Dan tentunya tidak usah terlalu serius ya, untuk dipikirkan terlalu jauh, karena ini adalah hiburan. Gemini, semua yang terindah buat dirimu. Selamat ulang tahun. Jika dirimu memiliki tanggal 22 sampai 31 Mei, jadi dari tanggal 22 Mei sampai 31 Mei, maka dirimu berada di Gemini awal. Ya, di Gemini awal. Jika dirimu memiliki tanggal 22, 23, 24, maka perhatikan pula di Taurus secara general saja. Dan jika dirimu memiliki tanggal 29, 30, dan 31 Mei, maka perhatikan pula di Gemini tengah. Ya. Selanjutnya, jika dirimu memiliki tanggal lahir 1 Juni sampai 10 Juni, maka ini posisinya berada di Gemini tengah. Ya. Nah, jika dirimu memiliki tanggal lahir di 1, 2, 3 Juni, maka perhatikan pula di Gemini awal. Yang tadi, yang 22 Mei sampai 31 Mei. Tetapi jika dirimu memiliki tanggal lahir 8 atau 9 atau 10, maka perhatikan pula di Gemini akhir. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya di tanggal istimewa tadi ya, 3 awal dan 3 akhir tadi itu punya hubungan persamaan peristiwa dan perasaan emosi. Jadi biasanya seperti itu ya. Tetapi pada umumnya yang sudah sering saya baca, mereka tanpa ada tanggal-tanggal istimewa pun juga sudah punya kesamaan peristiwa dan emosi. Nah, sekarang saya lanjut ke yang tanggal ini ya, tanggal 11. Jika dirimu memiliki tanggal 11, 12, 13 sampai tanggal 23 Juni, maka inilah yang disebut Gemini akhir. Ya. Dan jika dirimu memiliki tanggal lahir 11, 12, 13, maka perhatikan di Gemini tengah. Yang tadi tanggal 10 sampai tanggal 1 Juni. Dan jika dirimu memiliki tanggal lahir di tanggal 21, 22, 23 Juni, maka perhatikan pula di Cancer pada umumnya, secara general saja. Gemini awal, untuk luck atau hoki atau keberuntungan, dirimu sepertinya sangat aktif untuk mencari korelasi, untuk mencari rekan kerja, untuk mencari hubungan pekerjaan yang baru atau rekan kerja atau koneksi baru. Dirimu malah menjemput bola sepertinya ya, berani untuk melakukan itu.
Dan yaitu, jika dirimu tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi keahlian dirimu, orang lain nggak akan tahu, ya. Sepertinya dirimu harus banyak itu faktor keberuntunganmu ya Gemini memang di bawah pengaruh oleh Merkuri ya, memang komunikasinya itu memang bagus, indah dan menyenangkan. Sepertinya di faktor komunikasi dirimu akan mendapatkan banyak keberuntungan di sini ya. Oke, sekarang saya ke yang berkarir. Di karir, keberuntunganmu ini karena memang dirimu pandai berkomunikasi ya. Nah, dirimu akan banyak mendapatkan ide-ide yang tiba-tiba muncul begitu saja. Dan itu justru membuat dirimu luar biasa gitu ya. Jadi untuk di karir ada banyak ide-ide yang keluar dengan sendirinya yang justru membuat dirimu merasa nyaman, merasa mudah untuk menyalurkan semua keahlian dirimu di sini ya. Jadi bagi yang punya karir selain di tempat kerja atau memang dirimu berkarir sendiri atau bekerja di dalam rumah secara sendirian, independen, itu pun dirimu bisa menyalurkan ide-ide yang segar, yang baru. Nah, jadi di sini ya, yang karir di sini saya melihat bukan hanya berpegang pada karirnya yang ada, tapi dirimu juga punya karir yang lain ini, ada yang double job atau memang sedang menyalurkan hobinya sebagai karir yang baru. Kalau untuk berbisnis sih masih belum berani sepertinya ya, tapi sudah mulai ada petunjuk seperti itu. Nah, di sini benar-benar ide-idemu itu ya, itulah yang membuat dirimu merasa spesial di sini ya. Dan itu bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang ada. Dan itu luar biasa. Nah, sekali lagi, dari komunikasimu yang memang indah, memang menarik, dan memang sangat masuk akal, itulah yang bisa membuat dirimu mendapatkan support dari rekan-rekan yang lain. Itulah Gemini ya. Jadi karena memang dirimu bisa menggabungkan antara keahlian dan bisa membaca situasi dengan baik ya, apalagi dengan cara berkomunikasi yang memang sangat ideal banget gitu ya, mudah untuk mendapatkan kemudahan di sini. Baik itu yang berkarir dan yang berbisnis lagi. Nah, untuk yang berbisnis sekali lagi ya, benar-benar memang dirimu harus menunjukkan jati diri dirimu. Di sini bisnis dirimu benar-benar akan diperhitungkan sebagai core bisnis gitu. Jadi dirimu harus menggali semua potensi yang ada yang dimiliki oleh bisnis dirimu. Jadi untuk mendapatkan rekan kerja untuk yang berbisnis ya, sepertinya sih belum banyak menghasilkan apa-apa, hanya sekedar berkomunikasi saja, saling bertukar pikiran atau sharing. Tapi yang jelas pertimbangkan juga untuk mengkombinasikan segala kemampuan yang memang core bisnis dirimu itu miliki. Nah, sekarang ke yang percintaan. Percintaan di Gemini awal, dirimu sepertinya sih tidak terlalu, sudah bisa menata hati gitu ya. Yang dulunya kalau kalau sudah jatuh cinta itu menggebu-gebu, sekarang sudah bisa meredamkan rasa itu, sudah bisa menata hati. Kalau dulunya ada yang beberapa Gemini awal yang dulunya justru patah hati ya, lama banget nggak sembuh-sembuh, justru sekarang sudah bisa membuka diri. Tapi itu pun dengan sangat-sangat sangat halus sekali, sangat fleksibel sekali, tidak terlalu menggebu-gebu. Jadi sepertinya sih sudah bisa membuka diri lagi, menata hati kembali. Yang dulunya sakit hati sekarang sudah bisa memaafkan, mengikhlaskan. Dan untuk yang Gemini yang single, yang di awal, ada beberapa Gemini yang single justru berani melakukan
perjalanan. Ya, perjalanan jauh. Ya, apalagi kalau bukan untuk menemui, ya. Dan juga pastinya harus didahului dengan komunikasi ya. Nah ini, baik itu tujuannya sih mungkin untuk sekedar, ada dua tujuan di sini, baik untuk menemui dan untuk melakukan bisnis yang ada. Nah ini ya untuk yang Gemini awal ya, yang single. Dan juga ada beberapa Gemini single yang lain yang di awal komunikasi semakin intens di sini. Baik itu melalui media sosial, terutama yang dari media sosial ya, sangat intens sekali. Dan saling mensupport lah ya. Dan ya inilah cinta baru nih sepertinya ya. Dan ya, selamat datanglah, selamat menikmati segala keinginan dirimu. Untuk yang couple, justru berlawanan ya. Dirimu yang awalnya tidak terlalu ingin mengetahui apa yang terjadi, sepertinya memang benar-benar harus berani untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Jadi kok terlalu jauh ya, terlalu ekstrem banget sih bahasa saya. Gini, kalau yang couple itu kalau memang ada yang tidak sesuai, ya memang harus dikomunikasikan ya. Mungkin dirimu merasa ada yang tidak jujur, ada yang tidak diungkapkan dari pasangan. Tentu mau tidak mau ya dirimu harus bisa mengubah cara komunikasi agar semuanya terungkap dengan jelas dan tentunya tidak saling menyakiti. Nah di sini ya, jadi kesalahpahaman itu selalu ada, tetapi ya karena dirimu bisa mengatur, bisa menata hati, ya jadi tidak terlalu, yang pasanganmu pun juga tidak terlalu merasa tersinggung jika dipertanyakan tentang hal-hal yang memang tidak mau untuk diketahui. Itu Gemini awal ya, untuk masalah percintaan dan masalah keberuntungan atau bisnis karir. Oh ya, jika tidak beresonansi tentu segera beralih ya ke channel yang lain ya. Baiklah, sekarang saya bersambung ke Gemini Tengah. Oke. Gemini Tengah. Sekali lagi hampir sama ya, tapi ini lebih jelas justru karena ide-idemu itu sangat dinanti. Memang memang komunikasi dirimu itu memang keunggulan Gemini adalah di faktor komunikasi ya. Cara bergaul, cara berkomunikasi itu enak aja, enak dibawa kemana-mana, enak untuk berkomunikasi, enak untuk diajak bercanda, bicara, itu Gemini ya. Nah, untuk yang tengah, untuk faktor luck atau hoki atau keberuntungan, sepertinya sih ada yang berubah, di mana perubahan itu dirimu benar-benar harus harus dirimu kendalikan ya. Jadi ada beberapa Gemini Tengah yang mendapatkan keberuntungan justru dari tempat lain, justru berani untuk menunjukkan perbedaannya di sini. Nah itu. Untuk yang berkarir, saya langsung berkarir saja, karena memang idemu itu sangat dinanti, jadi ada banyak yang menanti, ada banyak yang memperhatikan dirimu. Jadi dirimu benar-benar harus bisa mengeksplor semua keahlian, segala kemampuan, segala ide-ide cemerlangmu ini. Walaupun itu memang sangat terpaksa gitu ya, tapi itu yang dilakukan dirimu. Untuk yang berkarir, dirimu akan melakukan segala kegiatan yang memang semua orang memandang dirimu gitu. Nggak enak juga ya kalau diperhatikan ya, malah seakan-akan kalau dilihat terus saat kita bekerja kan juga nggak enak juga ya, kayak dimata-matain gitu ya. Tapi itulah kenyataannya, karena memang dirimu sangat pandai untuk mengungkapkan segala ide, pandai untuk menyampaikan komunikasi secara enak, nyaman, luas. Nah ini
Jadi dirimu ya jadi bahan bukan bahan percobaan, jadi bahan kayak artis gitu ya. Banyak yang memandang dirimu, banyak yang menunggu apa yang akan dirimu lakukan. Dan dirimu pun sukses melakukan itu. Selamat. Walaupun itu pekerjaan sangat membuatmu kelelahan gitu ya. Nah, berbeda dengan yang berbisnis, ya. Walaupun dirimu sudah berusaha sekuat tenaga ya, sudah melakukan berbagai cara, bahkan sudah melakukan perubahan-perubahan yang ada, tetapi memang harus diakui bahwa bisnismu juga harus mengalami perubahan yang besar-besaran di sini. Dirimu harus berani untuk mengubah anggaran, bahkan mengubah manajemen yang ada, membatalkan semua kontrak-kontrak yang ada di sini. Jadi semua berubah total di sini ya. Ya, kalau dibilang ada kecenderungan untuk berhenti. Ini untuk bisnis yang sekarang ini. Ada kecenderungan untuk berhenti. Kalau tidak mau mengubah untuk meminimaliskan segala pengeluaran yang ada. Walaupun dirimu sudah antisipasi, sudah lama ini ya, sudah banyak yang sudah dirimu keluarkan juga, tapi ya segera untuk berpindah saja ya. Nah, ini dirimu lagi sibuk-sibuknya ini yang untuk berbisnis ya. Nah, sekarang saya ke yang percintaan. Percintaan sih di Gemini Tengah ada persamaan dan ada perbedaan dengan Gemini yang awal tadi ya. Karena dirimu sudah merasa nyaman ya. Merasa nyaman, sudah tidak ada beban dari masa lalu atau beban dari keluarga sekitar. Dirimu akhirnya kalau ingin mendekati ya atau melakukan pendekatan, jika sang dia tidak bisa menerimamu, dirimu pun juga santai-santai saja, tidak terlalu untuk memaksa, tidak, santai saja. Tetapi jika sang dia menerima dirimu, dirimu pun juga tidak terlalu vulgar untuk mengungkapkan rasa sayangnya pada dirinya. Nah ini, karena dirimu sudah nyaman dengan dirimu sendiri. Jadi kalau ditolak itu pun tidak merasa sedih. Kalaupun diterima pun juga tidak terlalu berbangga hati. Ini yang luar biasa ya untuk yang Gemini single. Ini Gemini single ya yang tadi ya. Karena udah merasa nyaman, udah bisa menata diri ya, menata hati seperti tadi ya. Oke, sekarang saya ke yang couple atau yang berpasangan. Ini yang jauh berbeda, sama seperti yang berbisnis tadi. Sekarang yang untuk yang percintaan, untuk yang berpasangan atau couple ini berbeda banget dengan yang single. Oh ya, jika tidak bersonansi, ya ini berarti bukan untuk dirimu ya, tetapi ini sangat ekstrim ya, yang kalau yang berpasangan ini. Sepertinya dirimu merasa terjebak oleh situasi hubungan dirimu sekarang karena tidak ada komunikasi. Sekali lagi, dirimu itu sebenarnya bisa berkomunikasi, tapi pada saat dengan berpasangan, pada saat dirimu berkomunikasi dengan pasangan, justru dirimu mengalami apa tuh ya? Mengalami kendala-kendala. Ini yang sepertinya dirimu rasakan tidak ada kejujuran di sini. Yang mau tidak mau ya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Jadi kalau ya dirimu sangat emosi sekali di sini ya. Ingin keluar tapi nggak bisa, ingin berbicara tetapi sang dia atau pasanganmu itu tidak menanggapi dengan benar. Nah, ya sarannya sih memang harus diubah cara komunikasinya. Sarannya sih memang ini sekedar saran ya. Kalau mau mengubah komunikasi ya, dirimu pun harus bisa mengubah emosi.
Tapi saat ini dirimu di bulan Juni yang untuk yang couple, dirimu masih sangat-sangat emosi sekali. Jadi ya, tolong diredam dulu ya, diredam dulu. Karena dirimu sudah sangat independen, sudah sangat bisa menguasai diri. Kembalilah untuk bisa menguasai diri. Misalnya kalau memang caranya sih yang agak susah ya, mungkin ya menikmati apa adanya. Silakan yang punya hobi apa, silakan tekuni agar emosinya menjadi stabil kembali. Lalu lanjutkanlah berkomunikasi. Itu sekedar saran ya. Baiklah, sekarang saya ke Gemini akhir. Gemini akhir sepertinya harus banyak melakukan pekerjaan yang bukan menjadi job deskmu ya. Oke, Gemini akhir. Untuk yang faktor luck, hoki atau keberuntungan, saya mulai dengan berbisnis aja ya, dari yang berbisnis. Karena dirimu sudah fleksibel ya, sudah berani untuk memproklamirkan bahwa dirimu berani, bersedia untuk melakukan kolaborasi, maka faktor keberuntunganmu justru dari rekan kerja. Ya, ada yang yaitu dari rekan kerja, bukan dari individu dirimu, tidak, tapi karena dari rekan kerja. Silakan untuk menjalin kerjasama dengan baik dan pastinya akan menguntungkan. Untuk yang berkarir, karena dirimu sudah berusaha sekuat tenaga ya untuk melakukan segala hal, untuk mengikuti segala prosedur yang ada. Sekali lagi, jika pastinya dirimu mengalami kelelahan ya. Tapi untuk bulan Juni memang dirimu akan banyak pekerjaan yang dirimu lakukan agar semuanya berjalan normal, berjalan baik. Walaupun dirimu sangat kelelahan dan sakit hati malahan ya. Nah, silakan untuk komunikasikan dengan baik. Apapun di sini kuncinya hanya di komunikasi. Ya, kuncinya hanya di komunikasi. Jika dirimu lelah, tentu komunikasi yang keluar justru akan menyakitkan. Nah, sekarang ditata dulu ya emosinya agar komunikasi dirimu berjalan dengan baik. Semuanya dengan baik. Semuanya juga merasakan kebaikan. Sekarang saya beranjak ke yang percintaan. Disinilah masa transisi buat Gemini akhir, baik itu yang single ataupun berpasangan atau couple. Ini masa transisi yang dirimu dulu sangat takuti, tapi harus dirimu lakukan. Yang dulunya dirimu tidak suka untuk agresif, mau tidak mau ya harus agresif sekarang di bulan Juni ya. Yang dulunya dirimu tidak suka melakukan itu. Yang dulunya dirimu misalnya justru kebalikannya ya, harus berdiam dulu atau menahan diri dulu, sepertinya memang harus berdiam dulu, tetapi justru ini lain lagi ya. Baiklah, ada banyak hal yang dirimu harus lakukan yang dulunya tidak dirimu suka. Intinya di situ. Saya langsung aja ke yang single, Gemini akhir yang single ya, untuk masalah percintaan. Di sini dirimu akan banyak memberikan perhatian, simpati kepada sang dia. Yang dulunya dirimu tidak suka. Entah cara dirimunya yang dirimu dulunya bukan seperti ini. Saya dulu nggak seperti ini loh kalau ketemu sang dia. Dulunya saya tidak sampai segininya loh kalau sedang jatuh cinta. Nah seperti itu ya. Dirimu sepertinya sekarang justru melakukan itu semua. Ini ya itulah yang terjadi. Memberikan perhatian yang berlebihan, kasih sayang berlebihan, seperti itu. Sama pula dengan yang berpasangan. Sekali lagi, dulunya dirimu yang cuek, sekarang tiba-tiba berubah, bahkan berani untuk memberikan perhatian lebih romantis, lebih sayang, lebih apa.
Yang dulunya dirimu cuek-cuek aja gitu, sekarang berbeda. Wow, bahagia ya bagi yang pasanganmu. Berbahagia ya bagi yang sang dia, yang hendak dirimu miliki. Selamat buat Gemini. Untuk Gemini akhir, tengah, dan awal, selamat ulang tahun. Dan terima kasih telah bersenang-senang bersama saya, Cici Lestari. Apapun ini adalah kebaikan dan tentunya tidak bisa beresonansi, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you soon, Gemini.